Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, kita lanjutkan diskusi kita tentang matriks ya. Ini pelajaran kelas 11. Sekarang kita sampai pada metode kofaktor. Di buku yang revisi 2017 ini halaman 115 ya. Oke, metode kofaktor untuk pembahasan yang lain atau diskusi yang lain ya ada di playlist ini ya. Playlist ini dibuat sehingga materi bisa urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang metode kofaktor. Nah, metode ini cocok untuk matriks order 3 ke atas. Ya, kalau matriks order 2 ya cari inversnya tinggal AD kurangi BC gitu ya. Nah, kalau ini dikalikan seper adjoin ya, seper ADBC dikalikan matriks adjoinnya ya, seper determinan kali matriks adjoin. Yang jadi masalah ya, nyari determinannya kalau 3 kali 3 kita bisa pakai sarus. Nah, nyari adjoinnya ini yang akan menjadi inti dari permasalahan di video ini ya, pembahasan di video ini, dan kita nanti lanjutkan sampai mencari inverse matriks dari order 3 kali 3 ya. Oke. Metode kofaktor. Terlebih dahulu kamu mengetahui tentang minor suatu matriks. Apa itu minor? Nah, minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ ya, minor matriks A. Jadi minor kolom 1 baris 1, minor kolom 1 baris 2, minor kolom 1 baris 3 ya, dan seterusnya. Nah, adalah determinan matriks bagian dari A yang memperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-1 dan kolom ke-J. Jika A adalah sebuah matriks berordo n kali n, ya, maka minor entry AIJ yang dinotasikan dengan MIJ, ya, matriks minor, didefinisikan sebagai determinan dari matriks yang berorder n-1 dan n-1 setelah baris ke I dan kolom ke I dihilangkan. Oke ya. Jadi lebih enaknya langsung saja kita praktekkan biar lebih paham. Misalnya matriks A seperti ini. Ya, di sini adalah entry baris 1 kolom 1, entry baris 1 kolom 2, entry baris 1 kolom 3, entry baris 1 kolom 4 dan seterusnya. Kolom 4. Baris 1 kolom 2. Gimana sih? Baris 2 kolom 1, maaf ya. Jadi ini entry baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3 ya. Yang depan adalah baris, yang belakang ini adalah kolomnya. Clear ya? Nah, minor dari entry A11. Ya, minor dari entry A1 itu adalah determinan setelah baris 1 kolom 1 dihilangkan. Nah, ya. Jadi untuk menempati posisi di sini ya, untuk menempati posisi baris 1 kolom 1 ya, justru kita menghilangkan baris 1 dan kolom 1 kita hilangkan. Lalu ini dicari determinannya, yaitu AD kurangi BC ya, seperti biasa. Jadi ini dikurangi ini. Sehingga matriks A22 ya, jadi matriks yang saya lingkari merah ini ya, matriks yang saya lingkari merah ini ya, saya kotai merah ini kita ambil dan kita cari determinannya. Matriks M11, matriks M12 ya, dan ini yang disebut matriks M11 minor ya, minor dari matriks A yang ke baris 1 kolom 1 di sini posisinya. Jadi ini M11. Di sini nanti M12 kan gitu ya. Nah, M11, M12, M13 merupakan submatriks hasil ekspansi baris 1 ke 1 dari matriks A kofaktor dari entry baris 1 kolom baris ke I kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan ini. Nah, di sini akan kita ada kofaktor. Ya, jadi urut-urutannya ya dari minor nanti akan menjadi kofaktor. Nah, terus akan kita rubah menjadi adjoin. Ya, minor menjadi minor baris dan kolomnya dihilangkan, kofaktor nanti dikalikan min 1 pangkat I tambah J. Nanti akan jadi matriks kofaktor. Ya, jadi minor akan menjadi kofaktor setelah dikalikan AIJ ya, dipangkatkan min 1 pangkat I kali J, maaf. Min 1 kali I tambah J.
ya akan jadi kofaktor. Nah, kofaktor ditranspos akan menjadi adjoin. Ya, jadi ada prosesnya masing-masing. Dan dari adjoin nanti baru inverse. Jadi untuk mencari inverse kita harus bikin minor, setelah itu bikin kofaktor, setelah itu bikin adjoin. Jadilah inverse setelah dikalikan seper dari determinannya. Panjang ya memang, panjang memang. Itu baru 3 kali 3, 4 kali 4 lebih swanger lagi nanti. Ya, jadi kofaktor KIJ adalah min 1 kali I min 1 kali I pangkat J. Jadi nanti kan akan menjadi min 1 ya, dipangkatkan ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1. Dan nanti akan menjadi ini jangan terlalu besar ya. Bentar. Saya pingin lebih clear nanti. Nah, gini. Kita fokus pada min 1-nya. Di sini min 1 pangkat I 1 tambah 1. Di sini nanti adalah min 1 tambah 2 ya. Di sini min 1 ya, 1 tambah 3. Min 1 kalau pangkatnya genap dia akan menjadi positif. Jadi nanti faktor pengalinya ya, di sini akan positif, negatif, positif. Ya min 1 pangkat 3 kan negatif ya. Negatif, positif, negatif dan positif, negatif, positif. Nah, faktor pengalinya itu plus min plus min plus min plus min plus. Seperti itu ya. Jadi dikalikan ini nanti. Nah, kofaktor ini akan menghasilkan positif ya. Ini akan menghasilkan positif, K11 ini positif, K13 ini nanti akan menghasilkan positif, K12 akan menghasilkan negatif. Nah, seperti itu. Jadi 3 kali 4 kan 12 dikalikan dikurangi 35 akan menjadi negatif 23 dikalikan negatif jadi plus 23 seperti itu. Ya. Sehingga kita akan plus min plus ya, kita perhatikan di sini ya, plus min plus min plus min dan plus min plus ya, terus dikalikan. Nah, kalau matriknya adalah ini ya, saya ilustrasikan, ini akan saya pindah ya, saya pindah ke sini ya, biar lebih jelas. Untuk mengisi baris 1 kolom 1 di sini yang kita hilangkan adalah baris 1 kolom 1 sehingga menyisakan A22, A23, 32 dan 33. Clear ya? Nah, kita secara random akan cek untuk yang lain. Misalnya untuk mengisi ini. Ya, ini adalah baris 3 kolom 3. Kita akan hilangkan baris 3, kita hilangkan kolom 3, kita hilangkan, kita cek. Kotak ini kan sama dengan ini, A11, A12, A21, A22. Begitu juga yang lain, satu lagi ya. Secara random akan saya berikan contohnya, misalnya yang tengah sekarang, daerah sini. Ya, ini asalnya adalah baris 2 kolom 2. Akan kita hilangkan, baris 2 kita hilangkan, kolom 2 kita hilangkan. Kita lihat di sini A11, A11, A13 di sini A13, di sini A31, di sini A31 dan di sini A33, di sini A33. Clear ya? Jadi seperti itu. Dan didapatkan ya, ini saya hilangkan dulu. Nah, didapatkan matriks seperti ini. Nah, inilah yang disebut matriks kofaktor akhirnya. Jadi matriks kofaktor dari matriks ini, dari matriks yang sebelumnya ya, ini ya. Mana itu yang diambil, yang metode kofaktor. Nah, ini ya 4754, coba betul ya. 4 ya betul yang ini. Jadi kofaktor dari matriks ini saya ambil ya. Nah, ini saya copy ya biar enak untuk menjelaskan. Nah, ini adalah matriks asalnya dan matriks kofaktornya adalah ini, hasil matriks kofaktornya. Nah, matriksnya ini. Misalnya ini adalah M, ya ini adalah kofaktor dari ini A ya, ini adalah A, ini adalah kofaktor dari matriks A, kofaktor dari matriks A, seperti itu ya hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini matriks adjoin, matriks A adalah transpos dari kofaktor-faktor matriks tersebut dan dilambangkan adjoin K, ya, transpos dari ini.
Jadi sekali lagi untuk membuat inverse matriks atau untuk menginverskan matriks, ya kan rumusnya misalnya A ya inverse adalah 1 per ya determinan A dikali adjoin A. Nah determinan A kita tinggal pakai sorus. Nah adjoin A urut-urutannya nanti dari matriks kita akan cari minornya ya dengan menghilangkan baris dan kolom, ya kata kuncinya itu hilangkan baris dan kolom, ya terus kemudian kita jadikan kofaktor dengan mengalihkan min 1 pangkat I tambah J, terus kita jadikan adjoin dengan apa? Dengan transpose kofaktor. Maaf kecoret-coret, ada error sedikit. Transpose kofaktor. Nah seperti itu langkah-langkahnya. Matriks menjadi minor, menjadi kofaktor, akhirnya menjadi adjoin. Dari adjoin nanti dengan rumusan ini ya inverse dari A adalah seperdeterminan dari A, ya kita kalikan dengan matriks adjoin dari A. Wah, kalau 3 kali 3 panjang. Sebenarnya matriks 2 kali 2 pun asalnya dari sini. Karena sederhana maka kita pakai rumus yang lebih rumus cepat. Ya, tapi kalau ini ya nggak bisa kita pakai rumus cepat. Apalagi 4 kali 4. Nah, masing-masing minornya itu adalah matriks 3 kali 3. Waduh, di dalam matriks ada matriks lagi, ada matriks lagi. Nah, itu sorusnya akan banyak sekali itu. Dari masalah di atas diperoleh inverse dari matriks A. A inverse adalah seperdeterminan A ya dikalikan adjoin dari A. Sehingga matriks inverse dari A adalah seperdeterminan A kali adjoin A, menjadi determinannya tadi adalah min 32 ya, seper dari 32, seper min 32 dikalikan dikalikan matriks adjoin, ini adalah matriks adjoin ya, sehingga inilah inverse dari A. Angkanya luar biasa, tidak enak dipandang mata. Angkanya nggak enak ya. Oke, masing-masing dari elemen ini dikalikan ya, entry-nya masing-masing dikalikan dengan konstanta yang didapatkan dari seperdeterminan A. Nah, berdiskusilah dengan temanmu satu kelompok, coba tunjukkan bahwa A kalikan A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. I adalah matriks identitas 3 kali 3. Ini rasanya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi intinya kalau matriks inverse baik dikalikan di depannya maupun di belakangnya dari suatu matriks aslinya ya itu akan menghasilkan identitas. Matriks identitas adalah matriks dengan diagonal utama 1 1 1, yang lain 0. Ya, seperti itu. Saya ingatkan lagi, siapa tahu lupa ya. Bentuk matriks permasalahan 3.8 adalah sebagai berikut ya, 4 3 5 3 4 7 5 5 4 dikali, ini adalah matriks dari koefisien dikalikan matriks variabelnya sama dengan matriks dari konstantanya atau hasilnya. Bentuk ini dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan AXB untuk memperoleh model matriks X. Untuk entry-entrynya bisa menyatakan biaya sewa hotel, ya biaya transportasi dan biaya makan. Kita kalikan matriks A pangkat min 1 atau inverse dari matriks A ke ruas kiri dan kanan persamaan AXB sehingga diperoleh seperti ini. Ini kita kalikan secara matriks ya. Dikasih baris kalikan kolom ya, dikasih garis bantu seperti ini, maka didapatlah hasilnya. Akan panjang ini perkaliannya pasti ya. Jadi 19 per 32 kali 2.030.000 min 13 per 32 kali 1.970.000 nanti akan menjadi matriks seperti ini ya. Terus ini min 1, jadi min 1 per 32 kali 2.500.000 dijumlahkan hasilnya pasti 400.000. Nah, hasil yang diperoleh dengan menerapkan cara determinan dengan cara inverse ya diperoleh hasil yang sama, yaitu biaya sewa hotel tiap malam adalah 400.000, 60.000 dan 50.000. Nah, kalau dalam pengerjaan soal dan di situ tidak diberi petunjuk, gunakan mana? Cari yang paling kalian kuasai atau yang paling mudah menurut kalian. Ya, biar nggak ada kesalahan. Mau cara determinan boleh, mau cara yang sebelumnya boleh.
inverse boleh ya. Cara determinan yang sebelumnya, ini cara yang inverse. Sifat-sifat inverse matriks sekarang. Misalkan matriks A adalah 2 min 3 1 min 2. Determinan dari A adalah diagonal utama ya, 2 dikali min 2 ya, dikurangi ya min 3 dikali 1. Ya, di sini akan menghasilkan min 4, di sini min kali min ada plus ya, plus 3 sama dengan min 1 ya, di sini min 1. Seperdeterminan A adalah 1 per min 1 dikalikan matrik adjoinnya. Matrik adjoinnya adalah ini tinggal ini dibalik ya, ini diminuskan. Jadi misalnya A adalah A, B, C, D, maka adjoin dari A adalah D sama A tukar tempat, D sama A ditukar tempat, dan C sama D ini diminuskan, minus C minus B ya. C yang B nggak ditukar tempat tapi diminuskan, D sama A tukar tempat, itulah adjoin dari matrik A kalau itu matrik 2 kali 2 ya. Oke, jadi akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah A inverse ya. Oke, jadi kalau A inverse kita inverskan akan kembali menjadi matrik aslinya. Jadi A inverse diinverskan lagi adalah A, sama dengan perkalian ya, 1/2 diseperkan lagi, 1/2, 1 per 2 ini adalah 2 ya. Jadi mirip ya, sifatnya. Sifat 3.4 matrik berordo A ya, matrik A berordo n kali n ya, dengan n adalah elemen bilangan natural. Ini bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia bilangan asli ya. Determinan dari A tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, karena kalau determinan 0 jelas itu adalah matriks singular ya, dan itu tidak punya inverse ya. Jika A inverse adalah inverse dari matrik A, maka A inverse diinverskan lagi adalah matrik A. Oke. Perhatikan pertanyaan, apakah AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse? Jelas iya. Ini adalah sifatnya. Matrik A adalah 2 min 3 1 min 2, dan B adalah min 2 3 min 1 0. Maka determinan A adalah diagonal utama dikurangi diagonal samping ya. 2 kali min 2 dikurangi 1 kali min 3 adalah min 1 ya. Dan kalau kita cari inversenya adalah seperdeterminan A kali adjoin A. Jadi 1 per min 1 kali adjoin dari A nya, tinggal ini dibalik ya. Jadi jatuhnya min 2 nya di atas, ini bawah, terus ini diminuskan. Jadi min 1 3, inilah hasil A inverse. Determinan dari B ya adalah diagonal utama, kebetulan di sini 0 ya, dikurangi min 3, jadi 0 dikurangi min 3 itu adalah 3 ya. Dan inverse dari B adalah 1 per determinan B 1 per 3 kali kofaktor dari B, tinggal balik tadi ya. 0 sama 2 nya dibalik, 1 nya diminuskan jadi 1, min 3 nya 3 nya diminuskan jadi min 3 ya. Hasilnya adalah ini. Kemudian A kali B kalau dikalikan ya, baris kali kolom ya, perkalian matrik ya, akan menghasilkan ini ya. Determinan AB adalah min 3. Kalau AB di determinnya adalah min 3 ya. Min 1 kali 3 adalah min 3 dikurangi 0 ya, jadi min 3. Oke. Dan AB ini kalau kita inverskan adalah seperdeterminan kali adjoin. Seper min 3 kali ini diadjoinkan ya, 3 dan 1-nya ditukar tempat ya. Min 0 diminuskan ya tetap 0 ya. 6 diminuskan jadi min 6, kalau dikalikan adalah min 1 2 0 sepertiga. Jadi AB kalau diinverskan adalah 1 2 0 3. B inverse kali A inverse, jadi inverse dari B dikalikan A inverse adalah sama 1 2 0 min 3. Ini dikalikan ya, dikalikan seperti ini. Nah, sehingga terbukti bahwa salah satu sifat ya, A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse ya, kayak komposisi mirip ya. Nah, misalkan A dan B berordo n kali n, dengan ini sifatnya ya, dengan n adalah elemen bilangan natural dan A tidak sama dengan determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0, artinya A dan B memiliki inverse ya, bukan matriks singular. Jika A dan B adalah inverse matrik A dan matrik B, maka berlaku sifat seperti ini. A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Lanjut.
Coba kamu diskusikan dengan temanmu satu kelompok, apakah AB inverse? Ya, sama saja ya, tinggal gantian ya. Jadi pokoknya yang belakang jadi depan. B inverse, A-nya, enggak, tidak. Ini akan menjadi B inverse dikali A inverse. Ya, jadi matrik yang di dalam dibalik. Jadi jika tidak, beri alasannya tidak. Ya, maka bisa alasannya bisa karena harus dibalik. Ya, karena harus dibalik. Jadi matrik itu perkalian matrik tidak komutatif. Perkalian matrik tidak komutatif. Ya, jadi B inverse nggak bisa ditaruh di depannya A inverse atau sebaliknya. Ya, jadi ini yang harus di depan B inverse-nya. Ya, nggak bisa terus kita A inverse kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse, nggak bisa. Ya, perkalian matrik tidak berlaku komutatif. Nah, di video berikutnya kita akan belajar tentang uji kompetensi. Ya, untuk video ini cukup dulu. Ya, kalau misalnya mungkin ada yang kurang paham, kalian bisa komen dan ya pada menit dan detik keberapa yang ingin dibahas. Jadi Pak Ali langsung bisa tidak ngurut dari awal video sampai akhir untuk menemukan apa yang kalian tanyakan. Jadi Pak, saya tanya bagian menit sekian, jadi saya ngeceknya mudah gitu ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.